Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah, episode 38. Kamu milikku. Vino tersenyum ketika melihat wajah istrinya yang sudah mulai pucat dan panik. Sekarang kamu sudah menjadi milikku sayang. Vino menatap wajah cantik istrinya dengan penuh kekaguman. Semakin dipandang, wajah Safira semakin cantik terlihat. Benar apa dikatakan oleh suaminya, bulu kuduknya merinding. Tapi mas, Vino menggelengkan kepalanya. Pria itu tidak beri kesempatan untuk istrinya berbicara. Aku tahu, saat ini kamu pasti sangat gugup. Vino tersenyum penuh makna. Safira diam ketika mendengar ucapan suaminya. Meskipun mereka sudah menikah, namun rasa gugup, malu dan panik tidak bisa ditutupinya. Mas mau apa? Safira membesarkan matanya. Kamu bukan lagi gadis kecil yang polos. Kamu sudah menjadi wanita dewasa, Safira Iskandar. Apa kamu lupa bahwa kamu yang sudah mendesak agar aku mempercepat pernikahan kita? Aku tahu, kamu itu sangat menginginkanku. Aku akan membuat kamu menjadi milikku seutuhnya. Kamu pasti tahu apa yang akan aku lakukan saat ini. Vino tersenyum mesum dan mengedipkan sebelah matanya. Vino berkata dengan kejujuran tanpa ada yang ditutupi dari istrinya. Dan pria itu tidak menyadari bahwa kejujuran yang dikatakannya, wajah istrinya merah merasa malu dan juga kesal dengan jawaban yang tidak memiliki filter seperti yang dikatakannya. Meskipun dirinya sangat mencintai Vino, namun bukan berarti Safira bisa langsung bercinta. Walau bagaimanapun, ia sangat malu terhadap suaminya, yang membuat dirinya semakin kesal ketika melihat suaminya berkata seakan tidak memiliki hati. Mas, Safira membesarkan matanya. Jawaban nyeleneh dari suaminya membuat dirinya malu. Ia semakin mundur beberapa langkah ketika Vino berjalan mendekatinya. Vino tersenyum ketika melihat sikap istrinya. Aku tahu kau pasti malu saat ini. Aku tahu bahwa kamu suka yang sistem paksa. Vino semakin mendekat. Sendirinya merasa sangat gugup. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Dan Vino tidak ingin memperlihatkan kegugupannya. Dengan cara seperti ini, dirinya bisa menutupi rasa gugup dan kepanikannya. Safira membesarkan matanya ketika mendengar jawaban Vino yang barbar. Saat ini semua rasa telah berkumpul menjadi satu. Namun hanya rasa gugup yang mendominasi seluruhnya. Dengan gerak cepat, ia menangkis tangan suaminya yang akan memegang bagian dadanya. Geraknya refleks dilakukannya. Vino tersenyum. Ia berencana untuk memegang kalung yang tergantung di leher istrinya, lalu sengaja dititipkannya kepada mertuanya untuk diberikannya kepada Safira di saat hari pernikahan. Kalung berlian sangat cantik berbentuk hati warna merah. Apa kamu berpikir kalau aku tidak bisa melawan jurus yang kamu miliki? Vino, Safira sudah tidak bisa menutupi rasa kesalnya terhadap suaminya. Apa yang dilakukan oleh Vino begitu sangat bertolak belakang dengan apa yang dibayangkannya. Vino ingin tertawa ketika melihat wajah istrinya begitu sangat kesal. Langkah kakinya terus berjalan mengikuti langkah istrinya. Ia mundur ke belakang. Kini Safira sudah tidak bisa lagi mundur karena tubuhnya sudah membentur dinding. Vino tersenyum menatap wajah istrinya. Siang malam hanya wajah ini selalu terbayang di pandangannya. Terkadang pikirannya melayang ketika mengingat momen berdua dengan wanita yang ini sudah menjadi istrinya. Safira sungguh sangat gugup ditatap seperti ini secara langsung, hingga jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Aku sangat mencintai kamu, Fir. Siangku terasa tidak tenang, malamku tidak nyaman ketika aku hanya memikirkan kamu. Aku begitu sangat merindukanmu. Bertahun-tahun lamanya, aku hanya bisa menatapmu dari jendela kamarku. Kamu seperti boneka yang di dalam lemari, terlihat sangat cantik hingga membuat aku ingin memelukmu. Namun aku harus menghentikan niatku ketika ada dinding kaca yang menjadi penghalang. Sekarang kamu sudah menjadi milikku, dan itu artinya aku sudah berhak untuk memelukmu, menciummu, dan bahkan melakukan proses pencetakan generasi penerus kita. Vino tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Sekian lama ia bersabar untuk bisa merasakan momen bahagia ini.
Vira seakan terbang melayang saat mendengar untaian kata indah dari suaminya. Vino memegang pinggang langsing milik Safira. Ia kemudian mendekatkan wajahnya dengan wajah Safira. Tidak ada satu kata pun yang mampu keluar dari bibirnya ketika suaminya begitu sangat dekat dengannya. Entah kenapa, keberanian yang sejak dulu dimilikinya, dulu dirinya sering berangan-angan bahwa ia akan memeluk Vino dan menciumnya bila sudah sah menjadi suaminya. Namun saat ini, Safira tidak mampu melakukannya. Ia kan untuk memeluk dan mencium, menatap mata Vino saja tidak mampu. Vino mendekatkan bibirnya dengan kening istrinya. Setelah itu kemudian mencium kening Safira dengan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menjaga kesucian cinta kita. Aku akan menjaga kesetiaanku untukmu. Ia mengucapkan janjinya dengan bismillah. Safira menatap wajah tampan suaminya tanpa mengedipkan matanya. Vira akan menjaga cinta dan hati Vira untuk Mas. Vira akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Mas. Safira menempelkan kedua belah telapak tangannya di pipi suaminya. Matanya berkaca-kaca ketika merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan ini terasa sempurna ketika mendengarkan untaian kata indah yang diucapkan oleh suaminya. Terima kasih istriku yang cantik. Usapnya air mata menetes di pipi Safira. Ia tersenyum dan menatap bibir istrinya. Vira melihat bibir suaminya yang sudah semakin dekat dengan bibirnya. Hidung macu milik Vino kini sudah menempel dengan hidungnya. I love you sayang. Vino menatap wajah istrinya dengan sangat dekat. I love you too, jawab Safira yang tidak kalah mesranya. Vino menatap bibir istrinya yang melipatkan bibirnya ke dalam. Safira salah tingkah ketika suaminya bersikap seperti ini. Dirinya sudah beranggapan bahwa Vino akan menciumnya. Namun saja pria itu tidak melakukan sama sekali. Vino hanya menatap Safira hingga Safira semakin salah tingkah. Vino hanya menatap wajah cantik istrinya dan menikmati hembusan nafas yang terasa hangat menyapu permukaan wajahnya. Saat ini ia hanya ingin menikmati seperti ini bersama dengan istrinya, menatap wajah cantik Safira dan melepaskan rasa kerinduan yang selama ini terpendam. Setelah puas menatap wajah cantik istrinya, Vino menatap bibir Safira yang berwarna plum. Lipstik yang berwarna keunguan itu berpenampilan Safira yang anggun dan glamor. Rasa kesabaran yang dimilikinya terkikis sudah ketika Vino tidak juga mencium bibirnya. Pria itu hanya menatapnya tanpa berkedip. Warna lipstiknya sangat cantik. Vino tersenyum penuh makna. Safira memandang suaminya dengan besarkan matanya. Apa Mas tidak bohong? Soalnya Vira gak senang warna keunguan seperti ini. Terkesan menor. Selama ini Safira selalu menghindari lipstik yang berwarna plum. Menurutnya warna keunguan seperti ini terkesan membuat dirinya tampak menor dan juga tua. Vino tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bila kamu memakai warna ini, kamu tampak semakin anggun dan juga glamor. Bibir istri yang kecil namun tebal dan berbentuk membuat dirinya semakin tidak sabar untuk bisa secepatnya meras kelembutan bibir yang menggoda tersebut. Vino sudah tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengucapkan kata bismillah sebelum mencium bibir istrinya. Dengan penuh kelembutan, Vino menempelkan bibirnya dengan bibir Safira. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.